Tuhan. Shalom saudara. Ya. Ya, selamat pagi semuanya ya. Pagi ini kita bersyukur ya kita bisa berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Semua itu karena kasih dan setia Tuhan atas kita ya. Baik saudara, pagi ini secara khusus saya mau berbicara tentang hal memberi. Dan pembahasan ini saya batasi karena kalau kita membahas tentang hal memberi itu luas, saudara. Jadi pagi ini firman Allah atau khotbah tentang memberi ini saya batasi ya, hanya membahas tentang memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita menjadi anggotanya, saudara. Karena memberi itu banyak. Kita bisa memberi kepada tetangga kita yang berkekurangan, kita bisa memberi pada waktu bencana alam terjadi dan kita memberikan bantuan. Kita bisa memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu. Jadi banyak area memberi. Tetapi pagi ini saya hanya batasi tentang bagaimana kita diajar oleh Alkitab untuk memberi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita menjadi anggotanya, saudara. Dan ini sangat penting, bukan karena ini terkait dengan uang, ya. Jadi saya harap kita tidak ada yang alergi kalau saya bicara tentang uang. Amin. Kalau ada yang alergi, di sana ada pintu, boleh duduk paling belakang. Jangan keluar maksud saya, duduk paling belakang. Kalau alergi, tapi saya pikir kita tidak akan alergi. Karena Alkitab juga memberikan kepada kita motivasi, dorongan, pengajaran tentang bagaimana kita seharusnya mendukung pekerjaan Tuhan di mana kita berjemaat. Amin, saudara. Oke, baik, memberi. Ya, pertama-tama saudara, saya mau memberikan kepada kita semacam coba dibantu nih. Sudah ya? Tadi bisa, saudara. Baik, pertama-tama saya akan memberikan kepada kita semacam pengetahuan dasar tentang berkat Allah. Yang pertama kita perlu tahu dan mengakui, bukan hanya tahu tetapi kita harus mengakui bahwa berkat jasmani yang kita terima itu berasal dari Allah. Sepakat saudara? Ya, memang kita bekerja, memang kita berladang, memang kita menjadi karyawan di perusahaan tertentu, memang kita berwira swasta dan semua itu menggunakan tenaga kita. Tetapi kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu betul-betul berasal dari Tuhan, saudara. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kesehatan, tidak mungkin kita bisa bekerja, betul? Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita hikmat untuk berwirausaha, kita tidak bisa berwirausaha, betul ya? Pernah saudara siap-siap mau kerja, demam tinggi, pernah? Bisa kerja nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Sekali lagi, ya, orang-orang percaya bukan hanya sekedar tahu, tetapi orang-orang percaya seharusnya mengakui bahwa berkat jasmani itu asalnya dari Tuhan. Ya. Tuhan merupakan satu-satunya sumber kecukupan kita. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, ide ini saya tarik dari sana. Saya sitir dari sana, saudara. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 8, ya, di sana idenya dimunculkan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kecukupan kita. Nah, itu harus kita akui. Jadi tidak sekedar mengetahui, tetapi harus sampai pada level mengakui. Gitu. Jadi Tuhan yang mempunyai bumi, Tuhan yang mempunyai langit serta semua isinya.
Ya, Mazmur 24 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala yang diam di dalamnya. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan terkait dengan kecukupan umatnya, siapa umatnya? Kita orang-orang percaya, baik secara pribadi maupun di dalam rumah tangga, maupun di dalam gereja atau apapun yang kita laksanakan sebagai umat Tuhan. Terkait dengan kecukupan umatnya, termasuk gereja Tuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah keliru ketika berurusan dengan kecukupan. Amin, saudara? Ya, sedikit saya kesaksian sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. 2004 kita mulai merintis di Sumbawa. Sekali lagi saya mau tekankan, kami tidak mengenal seorang pun di kota ini. Tetapi karena Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Amin. Karena Tuhanlah kita bisa mempunyai tempat ibadah sendiri. Karena Tuhanlah kita diterima di lingkungan ini dengan sangat baik, saudara-saudara. Semua itu karena Tuhan. Kita sudah melewati banyak tantangan, baik dari dalam kekristenan sendiri maupun dari luar kekristenan. Tetapi sampai hari ini, kalau kita masih bertahan dan kita ada, kita punya tempat ibadah sendiri dan sebagainya, itu bukan semata-mata karena kita hebat, bukan. Itu karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Amin, saudara. Waktu saya datang ke sini, banyak peristiwa ajaib saya alami. Tiba-tiba saya ketemu orang ternyata Kristen. Tiba-tiba saya dibawa ke tempat orang sakit, ternyata Kristen. Saya berdoa, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan pertemukan saya dengan si A, dengan si B. Saya tidak punya kekuatan apa-apa waktu itu, tetapi bagaimana Tuhan mempertemukan dengan ini dan itu. Bukankah semua itu merupakan jalan-jalan ajaibnya Tuhan? Betul? Ya. Kalau anak muda sekarang bilang itu jalan ninja. Itu jalan ninja saya, saudara. Ya, bagaimana Tuhan membawa ke lorong-lorong yang saya tidak pernah duga, dan itu adalah jalan ninja melayani di Sumbawa. Dan sampai hari ini kita eksis, kita ada semua karena Tuhan. Dan saya tidak mau sedikit pun mengatakan itu semua karena saya atau karena jemaat-jemaat muda, enggak. Semua kita bekerja sama, tetapi apa yang ada hari ini semua karena Tuhan. Betul? Nah, itu kita harus mengakui, bukan sekedar mengetahui. Beda. Saya mengetahui semua itu dari Tuhan, tetapi saya juga perlu mengakui bahwa itu dari Tuhan. Sehingga saya terhindar dari kata-kata, itu kan karena saya. No. Tidak. Itu yang pertama menjadi dasar pemikiran kita, supaya kita mengerti betul betapa pentingnya kita berpartisipasi dalam hal memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan mau menjadi orang percaya yang apatis terhadap pekerjaan Tuhan, yang cuek. Jangan. Jadilah orang percaya yang berperan serta, yang berpartisipasi, yang dengan sadar mendukung pekerjaan Tuhan secara keuangan. Sepakat, saudara? Nah, kalau gini amennya susah gitu. Amin. Itu dong. Sepakat, saudara? Jangan, saudara. Saya tidak bilang loh, kalau saudara memberi, saudara diberkati. Itu bukan khotbah saya. Kalau berkat itu sudah ada, amin. Udah nggak perlu saya bilang, kalau saudara memberi pasti diberkati. Itu khotbah kuno, saudara. Dan itu bukan tipe saya. Nanti kita akan bahas itu next. Ya. Nah, kebutuhan gereja. Gereja punya kebutuhan, kan? Ya. Gereja punya kebutuhan. Gereja butuh listrik, ya. Gereja butuh peralatan, tools. Gereja butuh pembangunan. Gereja butuh ini dan itu dan sebagainya, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Sepakat, saudara? Kita harus mengakui ada kebutuhan gereja. Betul? Seperti kebutuhan kita ada. Gereja juga punya kebutuhan. Nah, terkait kebutuhan gereja, saudara-saudara, gereja perlu didukung terkait kebutuhan keuangan.
Sepakat? Siapa yang mendukung gereja terkait keuangan? Kok ketawa Bu? Ditanya kok ketawa? Siapa yang seharusnya mendukung, mensupport gereja terkait kebutuhan keuangan? Hah? Jemaat. Coba lihat kiri kanan. Kamu. Loh iya kan? Betul nggak? Nah itu kita harus akui loh saudara. Kita nggak bisa bilang, Tuhan pasti cukupi. Amin brother. Amin brother. Tuhan pasti cukupi. Kita butuh Tuhan pasti cukupi. Haleluya. Nggak cukup sampai itu, perlu doa, betul? Tindakan nyata itu perlu. Siapa yang bisa mensupport gereja agar gereja dicukupi kebutuhannya? Jemaat. Ya. Dukungan utama bagi gereja berasal dari jemaat, bukan dari orang lain. Bukan. Sekali lagi, jemaat adalah tiang penopang gereja secara keuangan. Jadi Anda itu penting bukan hanya sekedar duduk di sini. Anda duduk di situ, saya senang kita beribadah, betul? Tapi peran kita masih ada. Kita harus tahu, bilang sama dirimu, saya adalah orang yang termasuk harus mendukung gereja dalam hal keuangan. Amin. Tenang saudara, saya kok baru cuma sekali setahun. Yang lama tahu, cuma sekali setahun. Tapi giliran saya khotbah ini pasti panjang, kadang-kadang 2 jam. Kan cuma sekali setahun. Nah ibarat sebuah keluarga, maka anggota keluarga merupakan sumber bagi tercukupinya kebutuhan dalam keluarga tersebut. Betul saudara? Siapa yang punya keluarga mau beli tempe minta tetangga? Pak, tempe, ya, minta tetangga dulu. Ada? Siapa keluarga anaknya butuh kaos kaki, kaos dalam, minta tetangga? Ada? Siapa yang mencukupinya? Ya anggota keluarganya, bapak dan ibu. Kalau ada anak yang sudah bekerja, anak jangan pelit, bantu keluargamu. Betul? Makanya saya sangat melarang di dalam keluarga gereja kita ada keluarga yang uangnya terpisah. Ini uang istri, ini uang suami. Uang gak seberapa kok dibagi 2. Jangan ya saudara ya. Uang bersama. Ada kebutuhan bersama. Jangan, kemarin lu pakai uangku, sekarang uangmu dong. Apaan tuh? Saya mau tanya tuh, emang uang ibu berapa sih? Hitungan juta pak, berapa? 1/4 juta. Jangan saudara, amin. Keluarga dicukupi oleh anggota keluarga. Sama dengan gereja. Gereja dicukupi oleh siapa? Anggota gereja, oleh jemaat, oleh saudara sekalian, oleh pendetanya juga. Saya juga ngasih loh, saudara. Ya. Sampai di situ dulu. Sepakat kita semua ya? Ada yang nggak sepakat? Terpaksa Pak sepakat. Enggak, saudara saya baik-baik semua pasti sepakat ya. Next. Nah sekarang saudara-saudara, ya saya mau memberikan dasar. Kenapa saya memberi? Itu penting, betul kan? Itu penting. Kenapa saya memberi? Apa dasarnya saya memberi? Apa alasan saya harus memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja saya? Yang pertama, ada perintah dari pihak Tuhan. Ini dari Tuhan dulu. Ini merupakan kehendak atau perintah Tuhan. Coba saudara buka, ini baru buka Alkitab ya. Karena dari tadi saudara saya lihat wajahnya, kapan buka Alkitab? Kapan buka Alkitab ya? Sekarang kita buka Alkitab. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Baik. Ada yang mau membacakan buat kita yang keras begitu? 1 Timotius
pasal 6 ayat 17 dan 18. Silakan satu orang bacakan dengan keras. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Ya, ayat 18. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Oke, saudara, mungkin saudara bertanya, Pak, ini kan ayat untuk orang kaya. Karena di ayat 17 peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Tentu saja itu tidak salah. Karena waktu itu konteksnya saudara-saudara yang ditegur oleh Paulus itu adalah orang-orang kaya yang justru pelit pada waktu itu. Pada waktu itu. Sehingga adalah perlu bagi Paulus untuk memberikan keterangan kata kaya. Ya. Tetapi ketika kita menarik ayat ini sampai zaman ini, ya, tidak hanya orang-orang kaya yang diperingatkan oleh ayat ini, karena nanti ketika kita pergi ke ayat lain, nanti kita akan bahas, bahkan orang-orang miskin pun memberi dengan berlimpah-limpah. Tetapi ayat ini dulu kita bahas sedikit. Peringatkan kepada mereka yang memiliki. Kira-kira kalau kita sederhanakan bahasanya seperti itu. Saya mau tanya, siapa di antara saudara tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan? Ada? Benar. Semua punya berarti ya? Tenang, saya nggak minta. Saya cuma bertanya, ya jangan takut. Saya nggak akan minta mana-mana. Nanti yang maju ke depan, seperti yang di sebelah. Enggak. Tahu kan maksud saya? Enggak tahu, saudara jarang begitu. Peringatkan kepada mereka, jangan berharap kepada hal-hal yang dapat apa Bu? Ayat 17 tadi Bu. Jangan bergantung pada yang dapat binasa. Apa yang dimaksud yang dapat binasa itu? Kekayaan. Tadi kami sama Nyama datang jam 7 kurang 15. Begitu saya keluar, Nyama sudah ada. Langsung kita ngobrol selama 17 menit. Salah satu obrolan kami adalah tentang gempa dan longsor di Sumedang 2 atau sehari yang lalu. Dan kami berkesimpulan ya Nyama ya, kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Betul? Dan ayat ini tadi kami kutip sama Nyama. Makanya firman Tuhan berkata jangan berharap kepada hal-hal yang dapat. Dan kita sudah belajar. Longsor turun, 2 hektar pertanian habis. Betul? Dan kita sudah bukan 1-2 peristiwa. 2004 tsunami Aceh hanya 11 menit. Aceh 70% hancur. Betul? Betul? Artinya apa? Ayat ini ada di dalam konteks Paulus itu gini loh. Hei orang-orang punya, harusnya kamu itu bermurah hati. Harusnya kamu itu berbuat baik. Ya 18 kan? Harusnya kamu itu penuh menjadi kaya bukan hanya dalam materi, tetapi kaya dalam kebajikan. Harusnya kamu tuh suka memberi, suka berbagi. Kenapa? Karena kalau you simpan-simpan juga itu, harta kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Harta kekayaan itu termasuk golongan yang mudah binasa. Itu kira-kira pesannya Paulus kepada jemaat di Efesus yang dipimpin oleh Timotius. Timotius bilang tuh sama orang-orang kaya di gerejamu, jangan pelit. Apa yang kau simpan-simpan hari ini itu mudah binasa. Kalau engkau diberikan oleh Tuhan, maka seharusnya ketika kita diberi oleh Tuhan, ini kira-kira Paulus dan pikirannya kepada Timotius. Bilang kau sama jemaatmu,
Kalau jemaat engkau diberikan Tuhan, maka engkau harus kaya dalam kebajikan. Engkau harus berbuat baik, suka berbagi dan suka memberi. Dan di ayat 19, perbuatan ini dikaitkan dengan kehidupan kekal. Betul? Coba ayat 19 dibaca. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ini bicara tentang apa? Kehidupan kekal. Artinya kalau ada orang yang pelit untuk pekerjaan Tuhan, kemungkinan biasanya nggak mau menghakimi. Kemungkinan tuh nanti nggak ada di sorga, kemungkinan. Karena itu mempengaruhi kehidupan yang sebenarnya itu kekal nanti. Amin. Wih, makin aminnya lemah ini. Tadi desibelnya berapa? Sekarang turun desibelnya. Ya. Itu saudara. Jadi kita perlu, kenapa saya memberi? Alasan pertama, karena itu memang kehendak Allah. Jadi kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Next. Alasan kedua kenapa saya memberi. Memberi adalah manifestasi pertobatan, manifestasi buah pertobatan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, ini yang saya bilang tadi. Ya. Di sana saudara-saudara ada satu jemaat yang oleh Paulus dibilang sangat miskin, tapi mereka kaya dengan kemurahan. Mereka memberi ke jemaat Makedonia, saudara. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 5 di sana, maka kita dapat menyimpulkan jemaat di Makedonia itu sangat miskin. Miskin. Dipakai kata petokos dalam bahasa Yunani. Petokos itu memang betul-betul miskin. Miskin. Ya, jemaat di Makedonia. Tetapi kalau saudara cek di sana, mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Bahkan oleh Paulus dikatakan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Artinya gitu loh, bukan berarti dia punya uang 1.000, dia beri 2.000. Bukan itu maksud Paulus. Melampaui di sini terkait dengan kemurahan hati tadi. Betul? Itu artinya melampaui. Harusnya kalau dihitung-hitung mereka tampaknya gak usah memberi lah, ya kan? Tetapi karena mereka mengasihi Tuhan, mereka bisa memberi. Ini yang dinamai dengan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Nanti sudah baca 5 ayat itu. Jadi alasan kedua kenapa saya memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja saya adalah karena memberi merupakan manifestasi pertobatan saya. Salah satu buah dari pertobatan adalah bahwa kita menjadi orang yang murah hati. Makanya sering saya bilang, orang percaya itu baik, murah hati, bukan untuk diselamatkan. Betul? Tapi karena justru dia diselamatkanlah, maka buahnya adalah kemurahan hati. Kalau kita diselamatkan dan berbuah murah hati, kemurahan hatimu nggak dibalas orang, engkau tidak apa-apa. Betul nggak? Kalau dasarnya adalah pertobatan, betul? Saya bertobat dulu, saya menyadari betapa besar kasih Kristus kepada saya. Saya diselamatkan. Karena saya diselamatkan, salah satu buah dari keselamatan saya murah hati. Waktu saya bermurah hati, saya memberi, saya baik kepada orang, orang gak balas, no problem. Betul? Kenapa kadang orang memberi, lalu ketika dia butuh dia tidak diberi, dia ngomel? Kamu dah ingat tahun lalu, kalau bukan saya tolong kamu dari God, siapa? Betul? Pernah dengar orang gitu? Dia lupa tuh, kalau bukan saya dulu, mana hidup dia sekarang? Ya kita Tuhan aja.
kecewa ketika kebaikannya tidak dibalas. Karena kebaikannya tidak didasarkan oleh pertobatan. Camkan itu. Kalau kebaikan kita dasarkan karena kita bertobat. Tidak dibalas pun kebaikan kita tidak akan pernah kecewa. Betul? Karena kembali ke awal tadi, yang memberkati kita siapa? Emang Tuhan bisa salah? Siapa yang mengatakan Tuhan bisa salah? Angkat tangan. Gak ada kan? Artinya, saudara-saudara, kebaikanmu tidak akan pernah salah di mata Tuhan. Amin. Kalau Tuhan perlu membalas kebaikanmu, tenang. Kalau Tuhan membalas gak pernah salah. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang percaya, menolong orang lain, memberi, ya, bermurah hati, tapi mengharapkan balasan. Waktu dia tidak dibalas oleh orang yang dia bantu, dia marah, dia kecewa, dia mengungkit-ungkit. Kalau bukan saya dulu, gigimu masih tetap sakit. Ya waktu itu tetangganya sakit gigi, tengah malam, gak ada orang, dia bawa ke rumah sakit. Kalau bukan saya bonceng kamu malam-malam, gigimu masih sakit bro. Sekarang saya butuh bantuan kamu, gak bisa tolong. Itu karena dia menolong, bukan karena bertobat. Kalau dia sudah mengalami pertobatan dan dia menolong orang lain, maka ketika dia tidak ditolong, no problem. Amin. Nah itu kualitas yang harus kita punya loh sebagai orang percaya. Jadi kenapa kita memberi? Karena memberi adalah manifestasi dari sebuah pertobatan. Apakah di antara kita masih ada yang belum bertobat? Angkat tangan. Semua sudah bertobat? Berarti semua harus murah hati. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemurahan hatimu tidak dibalas orang, jangan pernah marah. Itu tandanya Anda dan saya sudah bertobat. Amin. Saya tidak mau dengar lagi ada kata-kata yang keluar dari jemaat di tempat ini. Dulu kalau bukan saya, sekarang giliran saya butuh bantuan, dia cuek, pura-pura nggak tahu, pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Apaan tuh? Maklum, orang ini suka pantun yang dikecewakan itu. Jadi kalau dia menyampaikan ide pantun, buah mangga buah jeruk. Giliran saya digedebuk. Apaan tuh? Jangan. Kalau begitu berarti dulu waktu kita memberi tidak didasari oleh pertobatan. Jadi kenapa saya memberi untuk gereja Tuhan? Karena itu keluar dari pertobatan saya. Amin. Itu alasan kedua. Next, yang ketiga. Kenapa saya memberi? Ini pengalaman konkret. Ya, pengalaman konkret. Kenapa saya memberi? Saya memberi karena saya, perhatikan ini baik-baik. Karena saya sudah lebih dahulu diberi. Saya mau tanya, saudara bisa kasih kolekte itu karena saudara sudah diberi Tuhan apa enggak? Ini kita bicara rohani ya. Enggak Pak, saya diberi bos. Oke lah. Memang nggak mungkin juga Tuhan dulu dari saudara. Nih buat kolekte bro. Nah nggak mungkin sih, betul itu dari bos, betul itu dari orang tua, betul dari hasil usaha itu betul. Tapi kan kita di awal sudah sepakat, apapun yang kita miliki berasal dari Tuhan. Coba saudara tidak diberi oleh Tuhan, saudara bisa memberi? Nggak bisa. Jadi kenapa saya memberi? Alasan ketiga, karena saya lebih dahulu sudah diberi. Kalau Tuhan nggak kasih saya, nggak bisa saya memberi bro, nggak bisa. Jadi kalau saudara memberi jangan bilang saya. Jangan, itu Tuhan. Amin. Makanya saya nggak ada dulu di Papua. Saya pernah melayani di Papua setahun. Kita undang pendeta tamu. Memang orang karismatik, mungkin karena karismatiknya. Waktu persembahan, mari saudara, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Keluarkan uangmu, lambai-lambaikan. Kebetulan saya nggak punya uang, saudara.
Maklum waktu itu saya masih habis tamat, pergi ke Papua. Saya udah pernah cerita kan, pergi ke Papua aja beli tiket sisa 10.000. Perjalanan 6 hari 6 malam 10.000 saya hidup. Bayangkan, botol aku sampai remuk kena air panas. Ya, saya nggak punya uang, punyanya cuma 10.000. Saya mau lambaikan, saya malu. Karena waktu itu banyak saya lihat yang lambaikan merah-merah semua. Saya pendeta kok, ya merah kuda, 10.000 kan ya. Saya bilang ini pendeta bahaya. Nanti turun dari mimbar saya kutuk kakinya biar jempolnya besar sebelah. Masa kita disuruh, ini motifnya apa? Hah? Supaya bangga gitu? Kalau saudara digituin, mari saudara lambaikan. Saudara kasih uang 10.000 apa 100.000? Saya mau tanya. Berani lambaikan uang 2.000? Hah? Enggak kan? Demi gengsi. Akhirnya kita memberi karena gengsi. Nah itu saya nggak mau. Makanya nanti saya akan bicara bukan soal nominal memberi itu, bukan. Saya kalau begini bukan nanti berharap saudara semua merah, bukan. Kalau merah silang aja cat warna merah itu, bukan. Ini bukan masalah nominal, ini masalah motif dulu, oke? Bahwa perlunya kita mendukung pekerjaan. Ya. Saudara, saya bisa memberi. Itu bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat. Saya bisa memberi karena saya lebih dahulu diberi. Oleh siapa? Jelas oleh Tuhan, melalui bos saya, melalui usaha saya yang lebih berhasil, melalui pekerjaan saya yang baik, melalui apa? Pekerjaan saya. Melalui itu semua saya mendapatkan sesuatu dan saya bisa memberi. Jadi ketika kita memberi, ingat, itu bukan karena kita hebat, itu karena Tuhan hebat. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa memberi. Saya lebih dulu menerima. Sehingga camkan prinsip ini. Jangan pernah saudara memberi sesuatu. Ini bukan hanya untuk gereja, saya perluas sedikit. Saudara datang ke tetanggamu butuh bantuan, saudara memberi. Jangan ada di dalam kepala kita supaya nanti suatu saat saya butuh dia bisa memberi. Jangan. Itu salah. Saudara, kalau kita memberi, itu kita memberi bukan untuk menerima kembali. Amin, saudara? Bukan. Jadi saya seorang pendeta yang tidak akan khotbah, saudara, berilah yang banyak, maka apa yang kau tabur akan kau tuai. No, keliru, konteksnya beda itu. Kalau khotbah itu benar, saudara, kau akan menerima 30, 60, 100 kali lipat. Itu kayak investasi. Saudara hitung, kalau saya kasih 10.000 kali 30 kali lipat, 300.000. Semua orang Kristen kaya raya. Betul? Bukan itu maksudnya. Bukan. Saya memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan supaya saya diberi oleh Tuhan. Sebaliknya, saya memberi karena lebih dulu saya diberi. Ini prinsip penting, saudara, perhatikan prinsip ini. Supaya pada waktu kita memberi, kita tidak berharap-harap diberi. Saya memberi karena saya lebih dulu menerima. Jadi pemberian itu kalau begitu dasarnya, maka pemberian itu akan menjadi ucapan syukur. Betul lah? Bukan transaksi dan dagang. Selama ini banyak orang Kristen memberi dan hal memberi dijadikan menjadi transaksi dagang. Kalau saya memberi ke gereja, kalau saya memberi kepada tetangga, kalau saya membantu bencana, maka Tuhan akan membalas saya berkali-kali lipat. Itu sesat. Saya memberi karena saya sudah diberi oleh Tuhan. Walaupun setelah saya memberi, saya mendapatkan berkat. Itu supaya saya bisa lagi memberi. Amin. Halo. Jangan ada yang ngantuk, saya teriak-teriak gini, kalau sampai saudara ngantuk gini,
Pasti nonton bola tadi malam. Nah, ini. Saya bisa minum karena Pak Titus sudah memberi. Terima kasih Pak Titus. Ya, itu dia saudara-saudara. Ini penting. Kenapa saya lama-lama di sini? Ini penting. Masih banyak orang percaya gagal memahami ini. Masih banyak orang percaya gagal mempraktekkan ini. Ketika dia memberi, dia berharap dapat kembali. Jangan. Dikutip lagi Maliaki 3, memberi persepuluhan. Maka aku tidak akan, apakah aku mencurahkan berkat dari surga, dari langit? Aku akan membuka tingkap langit. Diartikan literal lagi, emang langit punya tingkap? Ya, dipahami harfiah. Jadi masih banyak hamba Tuhan menakut-nakuti jemaatnya. Oh, kamu nggak kasih perpuluhan, belalang pelahap, cokok, semua. Bukan itu. Saya memberi persepuluhan karena saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara tidak memberikan persepuluhan, saya anggap saudara tidak diberkati. Selesai. Betul? Ini betulnya cuma satu. Memang khotbah gini nih pergumulan saudara. Makanya saya khotbah gini cuma sekali setahun. Karena apa? Adrenalinnya tuh turun naik. Ya. Jadi kalau saudara memberikan persepuluhanmu kepada gereja, itu bukan untuk dibalas oleh Tuhan, bukan. Itu karena engkau sudah menerima berkat, engkau memberikan 1/10. Dan itu betul ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan engkau diberkati Tuhan. Amin. Bukan karena memberi persepuluhan engkau diberkati Tuhan. Tapi melainkan karena engkau diberkati Tuhan, engkau bisa kasih persepuluhan. Betul? Jangan terbalik. Kalau engkau tidak memberi persepuluhan, Tuhan menganggap engkau tidak diberkati. Itu aja. Karena memang kalau tidak diberkati mau ngasih apa kan gitu kan? Kalau nggak ada uang di kantong mau ngasih apa? Berarti Tuhan tuh dari surga, oh iya anakku nggak diberkati, kasihan. Itu loh, logikanya tuh di sana. Next. Sekarang kita bicara tentang tujuan memberi atau fungsi. Tadi alasan mengapa saya memberi. Sekarang untuk apa saya memberi? Oke? Untuk apa saya memberi pekerjaan Tuhan? Kalau kita lihat Maliaki 3:10, coba buka dulu Maliaki 3:10. Ini ayat yang sering dikutip untuk persepuluhan. Tapi saya coba mau mengartikan ini. Saya pernah membuat seminar tentang persepuluhan. Kalau saudara mau tonton di YouTube saya itu ada saudara lebih paham tentang persepuluhan. Ya. Untuk apa saya memberi? Apa tujuan saya memberi? Coba seorang baca Maliaki 3:10. Yang kuat. Ya, Pak Surbel. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah. Oke, sampai di situ aja. Bawalah seluruh persembahan yang kau sudah siapkan. Makanya saya sering kalau kita persembahan, mari kita berikan apa yang saudara sudah persiapkan, betul kan? Karena seharusnya persembahan itu dipersiapkan. Karena kalau nggak dipersiapkan, saudara, wih, saudara tuh sayang. Nah ini cocok. Tapi kalau kita persiapkan dari rumah itu betul-betul isi hati kita, betul lah. Tuhan, nanti saya mau persembahkan ini, saya persiapkan. Jadi waktu kita bersembahkan enak. Bawa seluruh persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Kenapa rumah perbendaharaan? Karena pada zaman itu gereja cuma satu. Itu tempat beribadah umat Israel. Di sana ada para imam yang mengatur semua, termasuk perbendaharaan. Kalau kita ngomong perbendaharaan itu bicara tentang kecukupan makanan dan minuman di rumah Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu rumah Tuhan juga memelihara para janda, maksudnya memberikan support, ya, fakir miskin, anak-anak terlantar, dipelihara oleh kalau negara itu undang-undang dasar, dipelihara oleh rumah Tuhan waktu itu.
Jadi bawalah katanya. Kaum Lewi yang mengajar di situ, mereka dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani bait Allah. 11 suku yang lain, atau pada zaman Maleakhi mungkin tinggal 2 suku ya, karena 10 suku dan tak kemana. 2 suku Israel, selatan itu ya, mereka datang. Dan apa yang mereka peroleh oleh firman Allah dikatakan 10%-nya diberikan kepada bait Allah. Untuk apa? Gitu pertanyaannya kan gitu. Untuk apa tadi Pak? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kalau zaman dulu rumah Tuhan pada zaman Nabi Maleakhi nggak pakai LCD, nggak pakai komputer, nggak pakai mikrofon, betul? Jadi yang dibutuhkan cuma makanan untuk fakir miskin, untuk anak terlantar, janda-janda miskin. Jadi yang dipakai kata makanan. Kalau zaman sekarang supaya ada mikrofon di rumahku, kan gitu kan? Supaya ada token listrik di rumahku. Betul saudara? Sepakat? Saudara banyak yang nunduk jadi gak enak hati saya. Udah, saya. Supaya ada apa lagi? Komputer di rumah, betul? Supaya ada apa lagi? Banyak kan? Kenapa nggak ada di Alkitab Pak komputer? Waktu itu memang belum ada komputer, saudara. Yang dibutuhkan gereja Tuhan waktu itu cuma makanan yang bisa dibagikan untuk kaum Lewi, anak-anak terlantar, fakir miskin, janda-janda miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang asing yang masuk ke bait Allah. Mereka biasanya ada di pelataran paling luar, orang-orang asing itu dikasih makan. Itu dari mana semua itu? Ya dari umat Allah. Makanya dibilang supaya ada persediaan makanan. Kalau sekarang gereja sekarang kalau cuma makanan yang ada, ya kita kepanasan sudah. Kemarin aja kita numpang hidupin itu, panasan banget. Saya kira kata apa ternyata lupa gak ya? Makanya Karno sekarang hidup di situ. Karena ini saya nggak pernah lupa matikan, hidupin. Itu tadi lupa saya hidupin. Siapa yang hidupin itu? Mantap. Lupa. Sekarang, saudara-saudara, kebutuhan gereja itu bermacam. Jadi saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan memang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mensupport gereja Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa bilang Tuhan akan mencukupkan. Lewat siapa, brother? Nah, Tuhan punya cara yang ajaib. Bilang aja lu itu. Berliku-liku kayak jalanan di Dompu, ya kan? Tuhan akan mencukupkan gereja, betul? Sepakat di sini? Melalui siapa? Ya. Jadi supaya persediaan makanan di rumah Tuhan, biaya operasional gereja, support kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani secara keuangan, ini penting juga. Saya nggak malu bicara ini. Saya mau tanya saudara, saya hidup dari mana? Yo, saudara terbuka dulu. Saya hidup di pendeta dari mana? Ada kemurahan hati jemaat. Jemaat saya bermurah hati. Murah. Belum. Kira-kira pendeta kayak saya itu hidup dari mana? Saya nggak digaji loh, saudara. Saya nggak digaji. Dari siapa? Saya tidak gunakan persembahan. Saudara boleh tanya tuh, Bu Rini mana dulu? Bu Rini, saya nggak pakai persembahan. Semua persembahan saudara itu untuk gereja. Ya, persembahan kakak, persembahan apapun. Saya nggak digaji, nggak sama sekali.
Saya hidup dari mana saat ini? Ya dari persepuluhan saudara. Bagaimana Pak nanti kalau persepuluhannya sudah 100 juta, Bapak kaya dong? Ya nggak saya makan semua, emang saya rakus apa? Ada tim di gereja kita tuh yang ngawasin tuh. Udah ngawasin tuh. Dicatatin setiap minggu perpuluhannya berapa. Betul nggak? Dicatatkan Bu. Oh ini kita udah mencapai 2 miliar ini. Pak, jangan makan semua. Nanti Bapak kenyang gendut. Tentu saja tidak. Tapi sampai saat ini, karena memang persepuluhan kita ya, nanti saudara bertanya ini, masih kita pakai untuk kehidupan baru. Nah kalau saudara tidak memberikan apa yang menjadi persepuluhan saudara ke gereja, izinkan saya bekerja. Loh iya dong. Izinkan saya melamar bekerja. Tapi nanti kalau saudara tidak terlayani maksimal, jangan salahkan saya. Karena saya kerja kayak saudara, betul gak? Orang kerja harus diupah, betul? Betul? Coba saudara buka nih 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 4. Saya mau jelaskan ini sedikit. Tadi saya sudah minta izin loh ya. Saya kalau khotbah ini bisa 2 jam. Karena sekali setahun. 1 Korintus 9, 13, 14. Seorang boleh baca. Ada? Ayo silakan dibacakan. 1 Korintus 9, 13, 14. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Iya. Ini tulisan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus membahas tentang haknya kepada jemaat di Korintus, Paulus ngomong ini. Orang yang melayani, ya itu pekerjaannya, betul? Saya mau tanya saudara, pekerjaan saya apa? Melayani. Ibu mah lancar betul dari tadi. Pekerjaan saya apa? Oke, status jabatan saya apa? Pendeta. Pekerjaan saya adalah rohaniwan, melayani. Layak nggak sebenarnya saya dapat upah dari pelayanan? Layak apa enggak? Layak. Karena itu adalah pekerjaan saya. Bayangkan kalau saudara kerja sebuah kontraktor kerja saudara sudah lama bagus, kerjanya bagus. Bosnya tiba-tiba di akhir bulan, bro, sorry bro, bulan ini saya nggak bisa gajikan saudara. Oh, nggak apa-apa Pak, anggap saja ini kalau pengabdian saya. It's okay bro. Begitu? Saudara pasti ke kantor demo, betul lah? Ya kan? Demo sampai supir-supir demo juga ikut demo. Itu artinya secara naluri alamiah orang yang bekerja layak dapat upahnya. Pak Surba menanam jagung, betul? Mengharapkan hasil nggak? Pasti. Kenapa Pak Surba tanam jagung? Biasa, ngisi waktu. Nanti kalau dimakan, biasa itu tanaman dimakan biarin aja. Begitu Pak? Pasti menginginkan hasil yang maksimal, betul nggak? Pak Yakub aja sampai berantem sama anjing gara-gara melindungi jagung, betul Pak Yakub? Pak Yakub belakang Pak Yakub ngomong, itu tangannya itu belum sembuh loh. Berkelahi sama gara-gara itu mendapatkan hasil. Kalau Pak Yakub nggak mengharapkan hasil, anjing biarin aja dicocok-cocok itu jagung. Ada babi kemarin katanya di hutan, agak pintar tuh babi. Dia datang pada waktu yang tepat di mana Pak Yakub sedang ngantuk. Ketahuan babinya udah kenyang lari. Pak Yakub bilang, aduh, kenapa aduh? Karena hasilnya digerogoti oleh babi tadi. Kan gak mungkin Pak Yakub bilang, biasa, babi juga cari makan. Kan gak begitu kan? Artinya apa? Setiap orang bekerja selayaknya mendapatkan. Demikian juga gereja Tuhan, demikian juga hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dari sinode digaji, itu tergantung teknik ya.
Itu kita nggak perlu bahas. Artinya isunya sama. Semua orang bekerja layak mendapat. Kebetulan saya bergantung pada jemaat saya, nggak pakai kemurahan loh. Amin saudara? Amin. Ini udah mau habis, tenang, nggak jadi 2 jam. Ya. Next. Kita bicara standar dalam memberi. Ini penting sekali. Artinya berapa saya harus memberi? Kan gitu. Sekali lagi saya tidak pernah singgung nominal ya. Saya tidak bangga kepada orang yang memberinya uang merah, lalu saya kecewa kepada orang yang memberinya uang apa itu merah, pudar tadi apa? Uang ungu, enggak. Saya tidak bicara nominal. Saya bicara kerelaan dan kepantasan. Amin. Kalau engkau diberikan Tuhan sebulan 20 juta, lalu engkau datang ke gereja ngasih persembahan sekali cuma 5.000, pantas apa enggak? Cuma satu yang bilang enggak. Pantas apa enggak? Dikali kan, gaji 20 juta, 4 kali pada 5.000 kali lipat, 20.000 sebulan. Dibanding 20 juta, pantas enggak? Jadi saya bicara kepantasan, bukan jumlah. Ada orang ngasih 1.000, tapi itu sangat pantas, karena memang hanya itu uangnya. Betul saudara? Makanya di Alkitab waktu janda miskin memberi 2 peser. Saudara tahu peser? Peser itu waktu tahun 82 itu mungkin mirip dengan rupiah sen. Di Medan dulu ada namanya limper alias 5 perak. Itu hanya dapat kerupuk ubi yang di lemet-lemet itu yang kadang hancur, itu sebiji. Tahun 82 waktu saya masih hidup kecil waktu itu, saya kalau jajan uang saya limper. Beli kerupuk di Medan namanya opak, kerupuk ubi yang dilebar-lebarin itu. Tadinya sih kecil ubinya, begitu begini kan kok lebar ya. Sampai sekarang saya meneliti belum ketemu saya kenapa itu. Jadi artinya saudara-saudara, janda tua memberi 2 peser, ya 2 peser. Itu nggak bisa buat apa-apa sih 2 peser itu loh. Lalu waktu Yesus melihat dia memberi 2 peser, datanglah imam kepala orang Farisi ahli Taurat memberi dengan sangat banyak. Apa yang Yesus katakan? Janda ini memberi lebih banyak daripada kalian semua. Apakah itu terkait nominal? Bukan. Itu terkait kepantasan. Janda ini memberi dengan kelayakan. Walaupun imam-imam ahli Taurat memberi banyak, tapi mereka memberi tidak dengan kelayakan. Jadi jangan bangga saudara ya pendeta. Cuma saya pendeta sini sampai selesai. Saya pernah mendapat cerita ada jemaat ngasih persembahan saudara-saudara 100 juta. Besar nggak tuh? Harusnya gembalanya langsung sujud dong. Iya kan? Cium sepatu dong, betul? Itulah, oke? 1 juta. Betul nggak? Harusnya langsung diundang minum kopi spesial dong, Wamena punya. Iya kan? Yang lain itu dulu. Ini ngasih 100 juta nih, betul nggak? Harusnya begitu dong. Tapi ternyata orang ini memberi tidak pantas, tidak layak. Kenapa penghasilannya triliunan? Dia hanya memberi segitu. Ada orang memberi cuma 10.000. Tuhan hormat. Ya kan? Kenapa? Kenapa yang diberi itu berasal dari kelayakan. Amin. Kerelaan. Sekali lagi saudara-saudara, saya khotbah ini bukan bicara tentang nominal. Bukan bicara tentang berapa rupiah saudara memberi kepada Tuhan, bukan. Saya bicara tentang kepantasan. Saudara dan saya berpikir sendiri, pantas nggak kalau saya memberi sendiri? Tuhan sudah memberkati saya sekian banyak. Pantas nggak kalau saya hanya memberi sendiri? Pantas tidak.
Amin. Ini bicara kepantasan. Bahkan saya pernah bilang sama jemaat, kalau engkau tidak punya uang untuk dipersembahkan di gereja, tetap datang ibadah. Karena persembahan bukan tujuan utama ibadah di gereja. Amin. Bukan. Saudara tidak persembahan, gak ada masalah buat saya loh. Pak, saya lagi nggak punya uang, gak ada persembahan. Oh, no problem, gak ada masalah. Tapi jangan pura-pura masukkan tanganmu, itu bohong namanya. Saya malu nih, saya nggak punya, malu nih tetangga saya masuk, saya pura-pura masukkan, padahal nggak ada. Itu bohong namanya, sia-sia ibadahmu. Saya pernah nggak punya uang untuk persembahan? Pernah. Waktu itu saya masih miskin banget di Papua itu. Saya pelayanan nggak ada gaji sebenarnya, nggak ada gaji saya. Beli sampo saja, saya berkumpul 2 minggu. Udah serius. Untung waktu itu ada sabun. Dah itu di sekolah kita. Ibu ini nyari rinso aja. Saya pernah sampoan dengan rinso saudara, tapi nggak adanya itu. Ya, jadi saya pakai sabun itu sampoan. Hasilnya saudara-saudara tegeng-tegeng. Ini namanya kalau sabun kita pakai sampoan tegeng-tegeng rambut kita. Nggak ada uang, jadi pasti banyak saudara-saudara. Ya saya nggak mau beri, apa yang saya beri? Mau 1000 saja nggak punya kok. Untuk saya masih bisa korban waktu itu, ya kan? Nggak bisa memberi, saya sudah. Apa Tuhan marah kalau saya nggak memberi? Enggak, Tuhan marah kalau saya punya, saya nggak memberi. Nah itu Tuhan marah. Nanti Tuhan bilang, oh berarti kayaknya hambaku ini nggak diberkati, kita ambil aja yang ada, yang bukan berkat ini. Loh iya dong? Betul? Makanya kalau saya korban tentang persembahan, persepuluhan, saya tidak bicara nominal. Saya bicara tentang kelayakan dan kepantasan. Pantas nggak kita? Ayo saudara-saudara.